Pelajari kuartil dan desil. Masih ingat apa yang dimaksud dengan kuartil dan desil? Konsepnya mirip sama median. Oke, balik ke konsep median dulu. Median itu apa? Jadi kalau ini adalah data, median itu membagi data menjadi berapa bagian? Menjadi dua bagian gitu ya. Nah, kalau kuartil, datanya menjadi berapa bagian? Kuart itu artinya 4. Berarti kita membagi kumpulan data ini menjadi 4 bagian. Untuk membagi menjadi 4 bagian, kita butuh berapa? Berapa kali membagi gitu ya? Kita butuh 3 kali gitu ya. Jadi ini adalah Q1, Q2, Q3. Dapat 1, 2, 3, 4 bagian. Analoginya gini aja, kalau lo mau motong kayu, kalau lo mau mengambil 4 bagian kayu, lo butuh memotong berapa kali? Lo butuh memotong 3 kali gitu kan? Nah, bagaimana dengan desil? Desil itu berarti kalau kita punya data, data ini kita bagi menjadi berapa bagian? 10 bagian. Nah, dari 10 bagian ini kita ambil berapa data? Yaitu 9 data gitu ya, dari D1 sampai D9 gitu ya. Jadi kalau prinsipnya sama aja, kalau kita mau memotong kayu menjadi 10 bagian, kita butuh 9 kali motong gitu kan. Nah, berarti D1 sampai D9. Oke, sekarang pertanyaannya, bagaimana menghitung kuartil dan desil dalam data berkelompok? Ingat, kita butuh asumsi dasar. Asumsinya apa? Asumsinya sama menghitung median. Nih, tabelnya. Lihat. Ingat lagi bahwa data ini sebenarnya nggak jelas nih. Jadi 5 siswa ini sebenarnya tepatnya berapa kita nggak tahu gitu ya. Bisa aja 40 semua, bisa 41 semua, bisa 44 semua gitu ya. Bisa urutan 40, 41, 42, 43, 44 kayak gitu. Nah, asumsi apa yang kita pakai? Nah, tadi gue bilang asumsi untuk mencari kuartil dan desil sama dengan asumsi mencari median. Nah, karena Q2 itu sendiri adalah median ya. Oke, coba dulu dengerin lagi asumsi dasarnya di slide sebelumnya. Oke, sedikit gue ulang, ingat aja, tepi bawahnya ini 39,5, tepi atasnya 44,5. Nah, karena jarak dari sini ke sini itu 5 dan banyaknya siswa itu adalah 5, berarti jarak tiap-tiap data itu adalah apa? Panjang kelas dibagi banyak siswa gitu ya. Panjang kelasnya 5, banyak siswanya 5. Ya udah, berarti jarak tiap-tiap datanya adalah 1. Ini tambah 1 berapa? 40,5. Ini tambah 1 lagi. Sorry, tambah 1 adalah 41,5. Tambah 1 lagi menjadi 42,5. Tambah 1 lagi jadi 43,5. Tambah 1 lagi jadi 44,5. Kayak gitu. Nah, data yang dipakai adalah yang ini. 5 data. Oke, jadi kelima siswa ini asumsinya adalah bernilai 40,5, 41,5, 42,5, 43,5 sama 44,5. Kayak gitu. Nah, jadi kalau kita ingin menghitung Q1, Q2, dan Q3, gimana caranya? Oke, langsung rumus aja nih. Q1 itu sama dengan L1 ditambah dengan N per 4 dikurangi dengan frekuensi. Ya, ini disebutnya kadang ditulis min 1, kadang ditulis K1 ya, terserah lah ya nulisnya apa. Per F1 ya, pokoknya lo harus ngerti konsepnya. Dikali dengan C, yaitu panjang kelas. Oke. Nah, ini Q1-nya, Q1 aja dulu. Oke. Jadi prinsipnya gini. Pokoknya kalau ini adalah data, maka Q2 itu di mana posisinya? Q2 itu adalah di ini jumlah datanya adalah N ya, di N per 2 gitu ya. Nah, kalau Q1 itu adalah di N per berapa? N per 4. Sementara Q3 itu adalah di N per, sorry, 3N per 4 gitu ya. Jadi kalau kita mencari Q1, kita tinggal cari aja data ke N per 4 gitu ya. Nah, data ke N per 4 tuh gimana? Nah, gini. L1, oke, gini dulu. Pertama, kita cek dulu. Q1 itu adalah data ke berapa? Ini jumlah datanya berapa nih? Jumlahin dulu ya. Ini jumlah datanya adalah 100. Udah sering lah ya kita hitung, nggak usah kita hitung lagi. N-nya sama dengan 100. Nah, berarti Q1 itu adalah data ke berapa? Data ke 25. Karena 100 dibagi 4 gitu ya. Data ke 25. Mikirnya kayak gitu. Sebenarnya nggak tepat, tapi ya namanya juga asumsi gitu ya. Kayak gitu, oke? Jadi Q1 itu adalah data ke 25. Nah, data ke 25 itu ada di mana? Oke, ini data ke 1 sampai ke 5 ada di sini kan?
Kalau kita jumlahkan, ini 23. Berarti data ke-6 sampai data ke-23 ada di sini. Kalau kita jumlahkan lagi, ini adalah 65. Berarti data ke-24 sampai data ke berapa? Data ke-65 itu ada di sini. Nah, sebenarnya kalau lo udah tahu asumsi dasarnya, sebenarnya ngitungnya gampang. Kita kan mencari data ke-25. Ya udah, inilah 25. Nah, berarti data ke-25 itu adalah data keberapa pada kelas ini? Ya data kedua gitu ya. 25 dikurang 23 gitu kan. Karena data pertamanya adalah X24. Data keduanya adalah X25. Ya udah, berarti Q1 itu sama dengan L1 tepi bawah kelas ini ya. Yaitu berapa? Yaitu adalah 49,5 ditambah ini 25 dikurang 23. Ya kalau saya pakai logika aja, di sini 24, 25, berarti 25 itu adalah data kedua. Duanya dirumuskan sebagai N per 4 dikurangi dengan FK1 per F1. Nah, F1 itu apa? F1 itu adalah ini, 42. Jadi ada 42 orang, gitu ya, 42 siswa. Dikali panjang kelas, panjang kelasnya adalah 5. 54,5 dikurangi 49,5, jadinya 5 ya. Ya udah deh, tinggal dihitung berapa nih? 49,5 ditambah 10 per 42. Ya, tinggal dihitung aja lah ya. Kalau begitu kita bisa simpulkan rumus untuk Q2 itu gimana? Ya udah sama aja, L2 ditambah N-nya berapa? N per 2 karena Q2 itu ada di tengah-tengah. Sama kayak median ya, dikurang dengan FK2 per F2 dikalikan dengan panjang kelas. Kalau Q3 gimana? Ya nggak jauh beda. L3 ditambah ininya berapa? 3N per 4 karena dia adalah 3N per 4 gitu ya. Data ke 3 per 4 gitu ya. 3 per 4 dari data dikurangi dengan FK3 per F3 dikalikan dengan panjang kelas yaitu C. Ya udah. Nah, ketiga rumus ini kalau kita gabungkan jadi satu, rumusnya gimana? Kayak gini. Oke, jadi kayak gini. Lihat ya. Jadi kalau misalnya I-nya 1, maka kita dapat Q1 sama dengan L1 ditambah dengan seperempat plus FK1 per F1 gitu ya. Kalau I-nya 2, kita dapat Q2 itu sama dengan L2 ditambah dengan 2N per 4. Ini jadinya N per 2 ya. Min FK2 per F2 dikali panjang kelas. Panjang kelas di mana-mana sama ya. Ya udah kayak gitu aja terus. Nah, sekarang rumus ini coba kita kembangkan ke desil. Konsepnya nggak jauh beda ya. Kalau kuartil itu membagi menjadi 4, desil itu membagi menjadi 10. Cuman beda angkanya doang. Prinsipnya sama-sama membagi data menjadi berapa. Ya udah, kalau gitu rumus desil bisa kita tulis gini. DI itu sama dengan LI ditambah dengan IN per 10. Nah, cuman di situ bedanya. Dikurangi dengan FKI per FI dikalikan dengan panjang kelas. Lihat nih sama aja, ya nggak? Kenapa bisa sama aja? Ya emang prinsipnya sama gitu ya. Prinsipnya cuman yang satu membagi data menjadi 4, yang satu lagi menjadi data menjadi 10. Asumsinya pun sama, yaitu kalau kita lihat tabelnya, ini dia tersebar merata gitu ya. Dia tersebar merata, artinya jarak tiap-tiap data itu sama. Jarak tiap-tiap data itu sama. Oke, ya udah. Berarti kalau misalnya kita mencari kuartil maupun desil, kita bisa pakai rumus ini. Oke, sekali lagi gue ulang. L1 LI ini adalah apa? Tepi kelas gitu ya. Tepi kelas, tepi bawah, tepi bawah dari kelas itu. Jadi, misalkan desil ke satu itu adalah misalkan datanya adalah 100. Berarti desil ke satu tuh berapa? Desil ke satu itu adalah ini ya. 1 dikali 100 dibagi 10, yaitu 10. Nah, berarti desil ke satu kita mencari data ke 10. Data ke 10 ada di mana? Data ke 10 lihat dari tabel. Lihat dari tabel dia ada di mana? Ya itulah kita cari di bawahnya. Contohnya untuk data ini nih. Kalau data tadi berarti data ke satunya ada di mana? Karena desil ke satunya itu adalah di data ke-10, data ke-10 itu ada di mana? Ada di sini ya. Karena di sini berisi data ke-6 sampai data ke-23 kayak gitu, oke? Ya udah, berarti tinggal masukin ke sini dikurangi dengan frekuensi.
Ini ini adalah frekuensi sebelumnya ya. Frekuensi sebelumnya dari kelas yang memuat desil 1. Sementara ini adalah frekuensi sendiri, frekuensi dia gitu ya. Oke, ya udah segitu aja untuk kuartil dan desil.